Shalom, mari kita mulai ibadah kita malam hari ini dengan kita menyanyikan pujian kuduskan tempat ini. Ruangan ini dikuduskan dan dilayakkan untuk kita pakai memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat untuk kami berdoa, sucikan hati kami, untuk kami menyembah dalam segala perkara. Ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kita pujikan sekali lagi, lalu kita masuk di doa Bapa kami. Kuduskan tempat untuk kami berdoa, kuduskan hati kami, untuk kami menyembah, untuk kami menyembah dalam segala perkara, dalam segala padamu Yesus, ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami pada malam hari ini, untuk kami dapat berkumpul kembali memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkau menguduskan ruangan ini, Engkau menguduskan hati kami, Engkau menguduskan hidup kami, supaya kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau malam hari ini ya Tuhan. Bila saat ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, kami boleh rasakan akan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang akan mengganggu di dalam ibadah kami bersatu hati memanggil demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, kami usir keluar Engkau, hai roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami usir keluar dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang hadir, yang ada di dalam ruangan ini dan ruangan hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya.
kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sama Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlamang bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, nanti Ibu Eni doa pembukaan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Hanya Kau tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
Makassar, kiranya juga mencari wajah-Mu, bersekutu Tuhan dengan teman-temannya Tuhan. Kau lindungi Tuhan, pimpin Tuhan. Yang sehari lagi Tuhan dia juga akan pulang ke Surabaya. Mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan. Tuhan selalu mengirim malaikat Tuhan sampai ke tempat rumah di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami hari ini akan terus memuji menyembah-Mu. Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
kepada kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah lepaskan kami sendirian. Engkau selalu menjaga hidup kami ya Tuhan. Engkau senantiasa melindungi kami ya Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami mengecewakan Engkau, Engkau tetap setia kepada kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku,
jadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas waktu ini ya Tuhan. Atas kesempatan ini kami dapat memuji-muji Engkau, kami dapat menyembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih atas selawatan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami. Itu semua atas seizin dan sepengetahuan Engkau ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas semua yang boleh kami alami. Yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itulah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saatnya malam hari ini kami akan merenungkan akan Dafar Elohim. Pada saat ini Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan di dalam hati kami sebagai tanah hati yang subur, yang siap menerima benih-benih dari firman Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Bae. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Adonai Yeshua, Sang Mesias yang hidup. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Malam hari ini kita sampai pada bacaan kita lanjutan minggu lalu, yaitu dari kitab Bilangan ya, Bilangan pasal yang ke-7. Kita masuk ayat yang ke-55 karena minggu lalu bacaannya terlalu panjang, jadi kita potong sampai ayat 54. Sekarang kita masuk ke ayat 55. Kita baca sampai selesai ya, ayat 55. Bilangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-55.
Saya bacakan bergiliran seperti biasanya 5 ayat. Persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian. 56. 1 cawan emas 10 sikal penuh dengan dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 1 ekor anak domba berumur setahun sebagai persembahan bakaran, 1 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai korban persembahan pendamaian 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel anak Pedasur. 60. Pada hari ke-9 yang membawa persembahan ialah Abidan anak Gideoni, pemimpin keturunan Benyamin. 61. Persembahannya ialah 1 pinggang perak 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. 6. Pada hari ke-10 pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 70. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 71. Dan sebagai korban persembahan pendamaian 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer anak Amisadai. 72. Pada hari ke-11 yang membawa persembahan ialah Pagiel anak Ochran, pemimpin keturunan Aser. Persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus dan diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian. 1 cawan emas 10 sikal penuh dengan dupa. 75. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 1 ekor anak domba berumur setahun sebagai persembahan bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Ochran. Pada hari ke-12 pemimpin Bani Naphtali, Akira bin Enan. Persembahan ialah yang pinggang perak 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak
70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Nomor 1, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentabisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 pokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. 85. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap pokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. 86. 12 cawan emas yang penuh dengan dupa, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya menurut sikal kudus. Jadi seluruh cawan emas itu beratnya 120 sikal. Untuk persembahan bakaran, jumlah seluruh lembu jantan muda ada 12 ekor, domba jantan 12 ekor, anak domba berumur setahun 12 ekor bersama persembahan sajiannya. Dan untuk persembahan penghapus dosa ada 12 ekor kambing jantan. Untuk korban persembahan pendamaian, jumlah seluruh lembu jantan muda ada 24 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor, anak domba berumur setahun 60 ekor. Itulah jumlah persembahan penabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. 89. Ketika Musa masuk dalam kemah pertemuan untuk berbicara kepada Bapak Yahweh, ia mendengar suara Dia yang berbicara kepadanya di atas tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian di antara kedua korup itu. Demikianlah Dia berfirman kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tema dari renungan kita malam hari ini adalah lanjutan minggu yang lalu, yaitu temanya diberkati untuk memberkati. Itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat bacaan kita tadi kan mulai ayat yang ke-55. Di situ di ayat yang ke-54, pada hari yang ke-8 keturunan Manasye. Kemudian pada hari yang ke-9 keturunan Benyamin. Pada hari yang ke-10 keturunan Dan. Pada hari yang ke-11 keturunan Aser. Dan pada hari yang ke-12 keturunan Naftali. Pas 12 suku Israel membawa persembahan secara bergantian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, dan sampai hari yang ke-12 mereka masing-masing membawa persembahan. Jadi ke-12 suku Israel itu benar-benar orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang berkelimpahan. Coba saudara perhatikan. Hari pertama mempersembahkan emas, kemudian perak, lembu, kambing. Nah itu kalau bukan orang berada, ya. Kalau zaman sekarang sih ukurannya itu properti atau
atau uang atau emas sekarang ini. Tapi waktu zaman 2000 tahun yang lalu, yang menjadi tolak ukur orang itu kaya ataupun orang berada dari dombanya, dari binatang peliharaannya, dari emas yang dia punya. Jadi dari benda-benda yang dia punya itu, benda-benda berharga, barang-barang berharga, itu mempertandakan dia seorang yang kaya. Kalau dia tidak kaya, tidak berkecukupan, tidak berkelimpahan, ya tidak punya emas, tidak punya kambing domba, ya. Makanya dengan keadilan Tuhan, bagi yang nggak berada, yang nggak punya, ya cukup mempersembahkan burung terkukur atau burung merpati. Tapi bagi yang kaya, emas, lembu, kambing, domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, untuk keberlangsungan peribadatan pada zaman itu, Tuhan mempercayakan kepada kedua belas suku itu diberkati untuk memberkati tempat ibadah. Ya, supaya pada 12 hari itu ibadah itu dapat terus berjalan dengan lancar. Orang-orang Lewi, keturunan Harun yang mengelola, yang mempersiapkan peribadatan, mereka tidak perlu bekerja keras. Tetapi dari 12 suku ini diberkati oleh Tuhan untuk memberkati keturunan Lewi yang secara full timer. Kalau sekarang ini secara full timer, mereka ini melakukan pelayanan, menyerahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk keberlangsungan peribadatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu nggak bisa diterapkan pada masa sekarang ini karena sudah tidak relevan. Ya, kalau mempersembahkan misalnya mau ke gereja misalnya atau mau ke kehilat sekarang ini, saudara mau bawa lembu, bawa kambing, sudah jadi lucu saudara. Ya, itu kalau di desa pun, nah di desa, di kota pun ada dalam 1 tahun sekali itu ada namanya perayaan undu-undu, ya, perayaan undu-undu. Di situ tidak pernah saya temukan baik yang di gereja, yang di desa maupun yang di kota. Pada waktu perayaan undu-undu itu jemaat bawa sapi, tidak pernah saya temukan. Ya, di zaman sekarang ini. Tidak tahu, kalau ada mungkin saya tidak tahu saya. Tapi waktu saya pernah di GKJW di daerah Sidoarjo sana, waktu itu undu-undu, ya nggak ada yang bawa sapi atau lembu itu. Buah-buahan, yang pasti buah-buahan itu ya. Buah-buahan, terus hasil tani, hasil pertanian itu yang dibawa ya, untuk dipersembahkan kemudian dilelang. Ya kalau di kota itu kebanyakan minta QR code ya, minta QR code ditransfer, enggak usah repot-repot ya, lebih praktis lagi ya. Nah itu, jadi sudah yang terjadi di 2000 tahun yang lalu tidak relevan. Jadi saat ini alegori itu yang perlu saat ini. Apa yang bisa kita bawa untuk kita persembahkan untuk keberlangsungan ibadah ini? Ya, tentu ada gereja-gereja yang secara transparan diumumkan untuk tahun anggaran 2024-2025 kita memerlukan dana 3M. Maka dana kita ini minus sekian ratus juta, itu ada yang transparan seperti itu. Tapi ada gereja yang tidak mengumumkan secara transparan, tapi ternyata pendetanya mobilnya mewah, ada 20. Luar biasa saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak berani menghakimi, itu hak dan wewenang saudara.
Tapi saat ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mendengarkan channel ini, kalau engkau sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, jadilah berkat juga untuk orang lain. Ya, kalau misalnya saudara sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang dipercayakan dengan mempunyai jemaat yang ribuan, kemudian jemaat saudara itu kaya-kaya, tentunya itu bukan berarti Bapak Pendeta, saudara itu sebagai orang Lewi menikmati persembahan dari jemaat. Kalau saya secara pribadi kok enggak seperti itu, ya. Tapi itu hak saudara, ya. Kalau saya sih menyarankan salurkan berkat itu juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin di desa-desa masih banyak orang-orang yang kekurangan, jemaat yang kekurangan. Ya, itu perlu dibantu. Kalau saudara mungkin mempunyai mobil Alphard Pajero, itu aja sudah luar biasa sebagai seorang pendeta. Jangan lagi terus koleksi. Saudara itu statusnya sudah sebagai seorang pendeta atau kolektor mobil. Nah, itu kan pertanyaannya kan gitu, ya. Kalau saudara masih mempunyai hobi kolektor mobil, ya jangan punya status sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Kalau saudara statusnya seorang hamba Tuhan tapi kolektor mobil mewah, itu namanya pengusaha, ya. Co Yesu itu namanya, ya. Co Yesu itu namanya. Co gereja itu namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak menghakimi, ya, tidak berani jujur. Cuma dalam hati nurani, bukan berarti karena saya tidak punya mobil Rolls Royce atau Pajero. Saya punya, tapi masih di bengkel, ya, masih di dealer, belum dikirim sampai sekarang ini. Tidak tahu kapan ngirimnya, kapan-kapan mungkin, ya, kapan-kapan kirimnya, ya. Saudara, itu masing-masing tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tapi saat ini yang menjadi catatan, menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita, kalau kita ini diberkati dengan melimpah oleh Tuhan, tidak salah. Memang kita harus diberkati, tetapi kita juga harus menjadi berkat. Tuhan sudah contohkan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka ini diberkati oleh Tuhan, tapi juga harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi berkat itu bukan berarti harus orang-orang yang seiman, enggak, saudara. Saudara bisa salurkan berkat itu kepada orang-orang yang tidak seiman pun tidak masalah. Tapi jangan sampai ada isu kristenisasi, ya, itu yang bahaya. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan segala kerendahan hati. Kita memberi karena kita ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya katakan waktu itu banyak pengusaha-pengusaha kaya itu, ya. Mereka uangnya sudah miliar, triliun, bahkan triliun, ya, bahkan mungkin kuadrat triliun mungkin, ya. Uangnya sudah tidak bisa dihitung dengan kalkulator, karena kalkulatornya sudah tidak cukup nolnya itu. Tapi mereka tetap menjadi berkat tanpa dia sadari, dia itu juga menjadi berkat. Kalau mereka itu tidak dipakai oleh Tuhan, tentu dia pergunakan kekayaannya itu untuk makan, minum bersama dengan keluarga dan keturunannya, tidak akan bakal habis. Karena nilai aset dan uangnya itu nolnya sudah tidak bisa dihitung. Tetapi karena dia secara tidak sadar dipakai oleh Tuhan, dia membuat pabrik sana, buat pabrik A, buat pabrik B, buat usaha A, buat usaha B,
dan seterusnya. Secara tidak langsung mereka itu sudah menjadi berkat, membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, sehingga dengan pabrik-pabrik, usaha-usaha yang dia dirikan, maka banyak orang yang dihidupi dengan usahanya tersebut. Itu secara tidak sadar dia sudah menjadi saluran berkat. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, pastilah harus sadar bahwa kita diberkati juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas peringatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Betapa rindunya kami juga ingin menjadi berkat bagi orang lain, walaupun keadaan kami seperti ini. Tapi kami bersyukur Tuhan telah pakai orang-orang yang di luar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini karena karya dan pekerjaan Roh Tuhan ada di bumi ini, sehingga terciptalah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, banyak orang yang disejahterakan karena para konglomerat yang tidak menikmati uangnya untuk mereka secara pribadi dan keluarganya, tapi mereka boleh berbagi secara tidak langsung dengan usaha-usaha yang mereka dirikan. Biar Tuhan senantiasa selalu bekerja di muka bumi ini ya Tuhan, supaya banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menjadi saluran berkat Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di bumi Indonesia ini ya Tuhan, supaya kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi rakyat Indonesia itu boleh tercapai, sehingga dengan berkecukupan maka mengurangi tingkat kejahatan, pencurian, perampokan, dan tindak-tindak kejahatan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan terus bekerja di negeri kami ini, sehingga kedamaian dan ketentraman atas negeri kami ini tercipta. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan dan Mesias kami, Yesua, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian berikutnya, kemudian kita masuk doa syafaat. Nanti Bu Maria yang doa syafaat. Engkau Tuhan yang setia. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Setia untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pemimpin, pembesar, pejabat-pejabat negeri ini ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan memberkati gerejamu, Tuhan berikan persatuan untuk semua gereja, interdenominasi gereja. Tuhan berikan persatuan, kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan roh ya Tuhan, supaya sama-sama dalam satu misi, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, mempersiapkan suatu umat yang kudus, yang layak untuk menjadi umat Tuhan yang sejati, menjadi warga kerajaan surga yang memerintah di bumi ini ya Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih
kasih Bapak. Berdoa untuk Pak Yakub yang sudah Haleluya. menjadi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan dengan pengurapan hikmat marifat pewahyuan dari Tuhan. Tuhan berikan perlindungan keselamatan dalam segala hal, dalam segala yang dikerjakannya, dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan melindungi, Tuhan bertahu dalam pergumulannya, doa-doanya ya Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, jalan keluar yang ajaib. Kami percaya Tuhan menaungi, melindungi, menjaga, menyertai sepanjang hidup Pak Yakub ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati kebutuhan dan keperluannya, baik itu kesehatan, keuangan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk toko Omega, Tuhan memberkati yang dikelola Pak Edi. Tuhan kami percaya segala usaha pekerjaan di tempat ini Tuhan memberkati yang dikelola Pak Edi, Pak Yakub. Tuhan toko pakan kucing dan juga pakan burung, kami percaya Tuhan mendatangkan pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan baru yang setia untuk datang berbelanja di toko Omega. Tuhan memberkati semua pelanggan yang sudah setia untuk toko Omega, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, ekonomi mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, berkati Pak Eni, kesehatan, kekuatan, penghiburan, keselamatan dari Tuhan, berkati perlindungan dari Tuhan dalam segala hal yang dikerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati keuangan, kesehatannya juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi Pak Edi, Tuhan mengasihi kehidupannya. Kami percaya Tuhan, tambah-tambahkan berkat Tuhan atas kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ruben Waisantoso, dimanapun dia berada, beraktivitas, bekerja, maupun pelayanan. Tuhan, dalam segala hal yang dikerjakannya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, menyertai. Kami percaya Tuhan, Tuhan jadikan Ruben hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, juga pergaulannya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mengerti dan menghormati Tuhan, menghormati orang tua dan saudara-saudara. Terima kasih Bapak, berikan Ruben nanti yang setia takut akan Tuhan. Tuhan memberkati segala hal yang dikerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan berkati masa depan yang terbaik untuk Ruben, memimpin dan menuntunnya dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga tak lupa untuk tetangga kami di tempat ini, kanan kiri, juga semua warga Blimbing. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Tuhan berkati mereka, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, keselamatan atas kehidupan mereka, atas jiwa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Doakan yang kami naikkan dalam Roh Kudus yang menyempurnakan segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama yang kudus. Kami percaya Tuhan, Bapa kami yang menjawab setiap doa dan pergumulan kami dari surga tempat kediaman-Mu yang tetap, Engkau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami berdoa dan syukur. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai di dalam ibadah kami,
dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Kami bersyukur atas kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Bila penyertaan dan kasih Tuhan itu senantiasa berserta dengan kami dimanapun kami berada. Kami boleh mengakhiri ibadah kami malam hari ini, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Khususnya pada malam hari ini ketika kami beristirahat, Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga di dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Sehingga di dalam tidur kami di dalam alam bawah sadar kami, malaikat Tuhan menyertai roh kami, menyertai jiwa kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Besok pagi kembali bangun dengan tubuh yang sehat, segar untuk beraktivitas menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekarang mari kita minta berkat Kohanim. Yehvarehe kafeyis mereka, Yair Yahweh panaf eleka, Fikuneka, Yesa Yahweh panaf eleka, Weyasim leka, Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Yahweh menjaga kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita dan mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yevarikeka. Yevarikeka. Feliz mereka. Yevareka. Que